saudara-saudari, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sepan Gembala bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh sangat baik, sang sumber kehidupan dan berkat, pemelihara hidup kami. Berkatilah Tuhan, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat-berkat hidup dalam keseharian kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, makanan itu adalah hal yang sangat mahal dan menentukan kehidupan. Ada orang yang sakit karena tidak bisa makan atau salah makan. Ada orang yang rasanya kurang nikmat hidupnya karena tidak makan makanan jenis tertentu. Misalnya kalau orang tidak makan nasi, rasanya belum makan. Sekalipun sudah makan mie, bakmi, atau mie instan, atau makanan yang lain. Atau orang bisa berkata bahwa ada ketergantungan. Orang harus makan daging, harus ada ayam, atau orang harus ada telur. Dan itu semua adalah bagian di dalam kenikmatan hidup kita. Tapi ada juga bahwa makanan bisa menentukan kehidupan kita. Bila makanan itu kurang, maka bisa membuat banyak orang menjadi berantem, berebutan. Ingatkah kita ketika mulai zaman-zaman krisis atau menjelang COVID-19? Begitu banyak orang yang berebutan untuk membeli makanan dan menjadikan makanan itu menjadi bagian penting dan harus di stok begitu banyak. Atau orang bisa berebutan untuk sejumlah makanan murah. Bahkan orang juga bisa licik. Orang bisa mengelola makanan yang sudah tidak baik, expired atau apapun untuk dijual kembali untuk keuntungannya. Ternyata makanan itu menentukan kehidupan kita loh. Makanan itu bisa menentukan sikap kita bisa baik atau buruk, bahkan bisa membuat orang merasakan diberkati, tetapi juga bisa membuat orang terdorong untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas. Untuk keuntungan atau memang sebuah kebutuhan. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak dapat makan atau tidak bisa makan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan Timotius mengingatkan, cukup makanan dan pakaian, cukuplah itu. Timotius mengingatkan untuk kebutuhan yang mendasar. Makanan itu sangat mahal. Semakin hari harga itu semakin mahal. Beras semakin hari semakin naik. Di balik harga beras, juga ada banyak orang yang terlibat dengan peluh, dengan air mata, dengan tenaga untuk menghasilkan beras-beras yang akan dikelola menjadi nasi. Di balik makanan yang kita makan juga ada ketergantungan alam semesta. Di balik makanan itu ada kenikmatan, di mana mengingatkan kita begitu banyak orang yang sangat mungkin tidak bisa menikmati makanan dan minuman. Karena itu, di balik kata firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, artinya kita diajak untuk hidup dengan cukup. Untuk berani hidup dengan cukup atau berkata dengan cukup. Saat kita mengambil makanan, ingatlah bahwa kita juga diajak untuk cukup. Mengambil dengan seperlunya, bukan mengambil dengan senapsu-nafsunya. Ketika kita datang, disajikan makanan-makanan dan biasanya kelihatan ketika sedang ada pesta. Orang mengambil begitu banyak makanan, mencicipi begitu banyak makanan, tetapi ketika itu juga kalau tidak sesuai dengan selera atau sudah kenyang, orang bisa langsung membuangnya dengan begitu saja. Ingatlah, oleh karena itu ketika kita memiliki gaya hidup yang cukup, maka kita akan mengambil makanan dengan secukupnya. Bukan berarti kita tidak boleh menambah makanan kita, tapi secukupnya. Kita juga tidak dengan serakah
mengambil makanan-makanan apalagi yang sudah terbungkus dengan sebanyak-banyaknya di tas kita. Karena ingat, jangan-jangan orang yang sedang berpesta atau menyediakan makanan itu adalah orang yang juga menyiapkan sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan karena tingkah laku kita lalu diikuti oleh orang lain, sehingga yang terjadi adalah makanan itu menjadi kurang. Sedangkan makanan yang kita bawa ke rumah belum tentu kita akan makan dengan habis. Bahkan biasanya taruh di kulkas dan sampai kapan kita lupa lalu jadi busuk. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hidup dengan cukup, itu berarti kita juga menghargai akan berkat Tuhan. Ketika kita mulai dari hal yang paling mendasar dalam hidup kita, makanan, kita juga merasakan cukup, maka kita juga melatih hidup kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan peka melihat berkat-berkat Tuhan yang mungkin saja terjadi dalam hidup kita berlebih. Ketika itu terjadi, maka kita ingat akan pemeliharaan Tuhan, ucapan syukur, dan kita pakai hidup kita untuk jadi berkat bagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkatilah kami dengan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk makanan minuman yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami melupakan makanan minuman sekadar hanya untuk melampiaskan nafsu kami dan juga menghilangkan rasa lapar, padahal itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami juga ketika kami dalam makan seringkali membuangnya dengan percuma, padahal ada banyak orang yang tidak dapat makan seperti kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami juga ya Bapa dalam kehidupan sehari-hari berlaku serakah, mengambil yang bukan lagi menjadi bagian kami, supaya kami bisa mendapatkan stok makanan untuk hari yang esok, bahkan juga untuk sekedar pengen mengambil makanan tersebut, sehingga bisa merugikan orang lain. Barulah kami Tuhan untuk boleh berbagi makanan minuman di tengah semakin kesulitan orang saat ini karena ekonomi dan harga-harga yang cukup tinggi. Tuhan, kami berdoa dan mengingat mereka sedang sakit. Ibu Trisna Ningsih, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati. Kami berdoa ya Bapak untuk pemulihan Bapak Edward. Kami juga berdoa untuk Oma dan Opa kami, untuk Oma Budi, Oma Sayan, Bapak Effendi, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Jaya, Ibu Heti. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Dr. Yosefin, Dr. Hendra yang baru berduka karena dipanggil pulang Dr. Hendra Haryanto. Tuhan, Kau juga berkati agar Tuhan boleh memulihkan segala sesuatunya. Untuk keluarga Dr. Monik, Ibu Edeline, Bapak Dev, Kau sertai semuanya dengan penyertaan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati untuk Ibu Eni Susanti, Bapak Oscar Satria, Bapak Satyarsi Nugroho, Ruth Dwi Utami Haryono, Ibu Mia Audina Agus, Nathan Eka Jalo Maharditya, Bapak Jimmy. Kau sertai dengan kasih sayang Tuhan, penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan bersama semua keluarga. Tuhan yang sangat baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan,